Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Sudah sampai kita di bab masih masuk kategori syarat sahnya sholat, tapi lebih kepada yang membatalkan sholat. Karena syarat daripada sahnya sholat yaitu meninggalkan sesuatu perbuatan yang akan bisa membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul ansiru tarkul kalami. Syarat sah sholat yang ke-10 adalah meninggalkan. Sudah ketemu? 115. Ya. Asyaratul ansiru tarkul kalami fatabtuluh binutkin biharfaini aw harfin muhtimin aw mamdudin walau bitanahnuhin wa ikrahin wa dhahikin. Syarat sah sholat yang ke-10 adalah meninggalkan berbicara. Dalam sholat kita tidak boleh ngomong. Maka batal sholat itu binutkin dengan ucapan, biharfaini dengan 2 huruf. Meskipun tidak ngomong banyak, tidak ngomong 1 kalimat, tapi 2 huruf saja sudah batal. Aw harfin mubhimin atau 1 huruf, tapi bisa dipahami, maksudnya paham, nanti saya sebutkan. Aw mamdudin atau 1 huruf yang dipanjangkan. Kalimat hurufnya itu 1 tapi panjang. Apa alasannya? Kita cek di sini. Kalau di situ tidak ada. Yang dimaksud dengan meninggalkan ucapan berbicaraan adalah pembicaraan manusia. Karena ada hadis Nabi, kunna natakallamu fi sholati hatta nazala. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi pertama itu asal mulanya dalam sholat itu tak batal ngomong. Sampai Allah turunkan kalimat wa qumu lillahi. Hendaklah kalian fokus berdiri, fokus berdiam diri, konsentrasi kepada Allah ketika sholat. Qanitina, salah satunya dengan cara khusyuk, tumaknina. Berarti tidak boleh ngapa-ngapain. Berarti zaman sahabat pertama kali sholat itu boleh berbicara. Tapi setelah turun ayat ini maka batal ketika ngomong, berucap. Omongan manusia, bukan omongan jin. Maka setelah itu fa'umirna, maka diperintahlah kami bisukuti dengan diam. Wa nahina 'anil kalam, dan kami juga dicegah untuk tidak berbicara dalam sholat. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nasi. Tidak ada di situ. Kalau di sini ada. Fatabtulu sholatu binutkin biharfaini. Batal sholat dengan ucapan 2 huruf meskipun bukan 1 kalimat. Wa illam yafhima, 2 huruf meskipun tidak dipahami. Seperti apa Pak Ustaz? 2 huruf tidak usah. AA. Kalau bilang AA, dipahami enggak kalau itu sebuah kalimat? Enggak kan? Apa itu AA maksudnya? Tapi karena 2 huruf, jadi ilatnya yang menjadikan batal itu karena 2 hurufnya, meskipun tidak dipahami. Atau aukana min ayatin, atau bihau harfin mubhimin, 1 huruf tapi dipahami. Seperti apa Pak Ustaz? Kalimat dalam bahasa Arab itu seperti contoh li, kop 1, li. Itu kop 1 itu batal. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab itu masih memiliki makna kop yang kasroh. Karena itu fi'il amar, diambil dari kata wikoya. Apa wikoya itu Pak Ustaz? Di sini artinya wikoya itu perlindungan. Kalau tulis tak ada yang bawa swedol ya, tak apa-apa. Wikoya itu artinya perlindungan. Maka kalau mengucapkan lindungilah, lindungilah, berarti itu sudah sebuah kalimat. Jadi yang dimaksud 1 huruf membatalkan sholat
kalau dipahami. Orang Arab menyebut dengan bahasa Arab qi, kok yang kasroh itu sudah masuk kalimat, karena artinya diambil dari kata wiqayah. Wiqayah itu masdar, isim, kata benda. Artinya lindungilah. Kalau ada spidol nanti saya tulis. Ada dulu. Bisa nggak ke papan? Oke. Nampak Bu? Kecil kali Bu. Nanti tunggulah. Nanti saya tulis kalau ada Bu Lydia. Bu Lydia biasa bawa spidol kan? Nih, kemudian ada huruf ain. Ain, tahu ain Bu? Dikasrokan. Ain. Itu meskipun kan satu huruf, bacanya bukan kalau beda itu. Kang Mas itu beda lagi. Itu parah betul. Saja ain. Itu artinya di sini diambil dari kata wi'ayah. Apa artinya? Kesadaran. Nanti saya tulis ya. Kesadaran. Jadi kalau bilang berarti sadarlah. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu satu huruf pun bisa dipahami. Atau yang lain seperti tok saja. Tok saja, itu artinya diambil dari kata wati. Apa itu wati Pak Ustaz? Menginjak-injak. Jadi kalau bilang injaklah. Bahasa Arab injaklah. Diambil dari kata wati. Nanti saya tulis semua. Jadi Ibu, itu ilmu biar Ibu tahu. Jadi kalaupun misalkan ada bahasa Indonesia pakai satu huruf, Ibu paham. Contoh seperti apa? Apa biasa Ibu bilang? Negur tak? Negur kan? Satu huruf kan? Batal Ibu. Allahumma. Batal. Apalagi sengaja mau main-main, tambah batal lagi. Ini harus teliti. Jadi dua huruf meskipun tak dipahami batal. Satu huruf tapi bisa dipahami batal. Berarti kan yang menjadi poinnya adalah dipahami bahasa itu. Kalau dua huruf Bu, meskipun Ibu tak paham apa maksudnya batal. Karena yang menjadi batal dua hurufnya. Atau wow pakai waw. Wi itu diambil kata wilayah. Wilayah itu daerah. Tinggallah di daerah itu. Nanti saya tulis. Paham Bu ya? Berbicara dalam sholat batal kalau dua huruf meskipun tak dipahami. Satu huruf kalau dipahami. Contohnya nanti saya tulis karena belum ada spidol. Baik, kita lanjutkan. Au mamdudin Bu. Jadi satu huruf yang dipanjangkan. Apa tuh satu huruf yang dipanjangkan? Kenapa bisa menjadi batal? Kalau bahasa Indonesia pun bisa juga batal karena dipahami. Itu lagu Pak Ustaz. Gitu. Jadi satu huruf tapi panjang. Di sini kenapa dia menjadikan batal? Perhatikan baik-baik. Fal mamdudi fil haqiqati harfani wa tabtulu bin naqli ma dzukira. Kenapa? Karena dianggap termasuk dua huruf. Kenapa? Sama dengan tajwid huruf mat tabi'i. Mat tabi'i itu Bu Siti Aisyah berapa panjangnya? Berapa harakat? Dua kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr mustaqim nasta'in. Itu mat tabi'i. Jadi kenapa satu huruf kalau dipanjangin batal? Karena dia sama dengan dua huruf atau panjangnya dua harakat. Pernah belajar tajwid? Tahu kan Bu? Ada mat tabi'i namanya. Mat tabi'i itu panjangnya dua harakat. Dua harakat itu bagaimana? Dua ketukan. Jadi kalau memanjangkan nasta'in. Nah, jadi 2 detik. Panjangnya ketika baca 2 detik. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, kalau ikut tajwid, jadi salah kalau kita. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan yaumiddin. Udah macam makan bakwan kepanasan tuh. Jadi paham Bu ya? Kalau satu huruf yang diucapkan dalam sholat
dipanjangkan batal. Kenapa batal? Karena sama dengan di tajwid, dia dianggap dua huruf. Karena sudah banyak a, e, oh itu lebih parah lagi. Tak sama. Oke, baik. Walau bitanah nuhin, walaupun dengan berdehem. Ada itu apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Iya. Tapi dengan catatan bukan karena kena penyakit lain. Urusan darurat tetap berlaku. Iya, tidak masalah. Tapi kalau karena memang ada orang lewat, mau ngasih tahu kalau bajunya baru, mau kenahnya baru, lewat. Itu parah, Bu. Sudahlah main-main. Paham Bu maksudnya kan? Kan ada juga begitu. Ada orang berderam karena nengok anak-anak di depan main-main. Saya pernah nampak ada anak main di belakang si bapak. Ada Bu. Ada pula. Oh gitu. Itu batal. Kenapa? Ibu sudah sengaja melakukan perbuatan bukan gerakan sholat atau memang di luar sholat. Maksudnya itu kan tidak termasuk dengan sholat. Beda dengan ibu mau mencegah orang lewat di depan sholat. Karena lewat depan sholat kan haram. Jaraknya setinggi kita, satu sok. Nah boleh kan jelas. Kalau anak-anak tak masalah, tak dibeginiin. Karena kan ada juga anak-anak yang sampai dipukul gitu. Oh, itu parah betul. Orang sholat karena lewat di depannya langsung. Wah itu tak menyayangi anak. Kalau anak tak masalah. Kalau orang tua dewasa begini kan. Diginikan juga tuh tetap gini. Tak bisa juga tumbuk aja sekalian. Jangan Bu. Ditumbuk pula. Kata siapa? Ustaz Rutin. Rutin pula yang salah. Baik. Wa ikrahin atau dipaksa. Ibu memaksakan berdehem itu karena tidak ada, bukan karena penyakit ya, bukan karena susah bernapas. Itu sudah berbentuk huruf. Kalau jangankan kayak gitu Pak Ustaz. Ketawa saja sekarang dua huruf. WK. Aduh. Kalau ditulis di WhatsApp W sama K. WK. Itu pun saya tak tahu dapat dari mana itu. Awalnya wek. Iya, itu kan dua huruf, cuma diulang aja, di copy paste sampai banyak. Wadhahkin dan tertawa. Ini hati-hati tertawa. Gimana kalau tertawa? Gimana? Ibu kalau tertawa gimana? Kalau ibu tertawa, ada nggak kalau ditulis dengan huruf bisa kan? Tertawa gitu. Hahaha. Hehehe. Nah itu senyum. Nah kalau senyum enggak. Tapi senyum sama siapa dulu? Pula ibu senyum. Ibu senyum. Nah itu batalnya bukan karena senyumnya. Kalau senyum kan tak bersuara. Nah ini penting saya sampaikan. Kalau senyum Pak Ustadz tidak batal. Tapi tanya dulu senyum sama siapa ibu. Kalau senyum abang ganteng kali. Tengok terus abang. Berarti kan yang batal bukan senyumnya, main-mainnya. Karena nengok Pak Imamnya baru ganti, ganteng kali Pak Imam, single pula dia kan. Kenapa Bu? Ya, paham ya. Kalau senyum kan tidak mengeluarkan suara, itu tidak batal. Tapi ingat, senyumnya main-main atau senyum ingat masa lalu. Nah, Mas Allahu Akbar. Ingat waktu sama si abang lari-lari di tepi sungai. Kabi gusi, kabi gamis. Jadi keingat di sholat Pak Ustaz ya, sindah gitu. Ada nggak seperti itu? Ingat sama suami waktu di pinggir sungai, lari-lari di pantai. Belum punya anak? Setelah punya anak tak punya waktu ke pantai. Mana tahu ibu seperti itu. Ada kira-kira orang yang sholat ingat kenangan masa lalu sambil senyum-senyum sendiri. Jangankan dalam sholat, ibu kalau di rumah suami lama tak datang, misalkan sehari 2 hari, senyum deh sambil kolak. Akhirnya keasinan kolak itu. Bukan manis, asin. Salah kasih, harusnya gula dari garam. Ingat Bu ya, kalau senyum tidak batal. Apalagi senyum nengok caleg kaos di depan. Inilah yang janji-janji katanya mau kasih jilbab. Setelah jadi tak ada datang. Senyum gitu.
Ditengok di kaos itu tulisannya coblos pecinya, coblos kumisnya, coblos mulutnya biar nggak banyak ngomong. Rupanya si caleg itu tak datang lagi setelah jadi ibu. Besok ibu milih. Milih dengan hati nurani siapa yang ibu anggap baik. Setelah itu selesai, tak usah berantem-berantem. Urusan kita sudah selesai, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah mencoblos. Setelah itu kembali lagi, jangan main sindir-sindiran status WA. Kita ini hari tenang sekarang. Paham Bu ya? Senyum tidak batal. Wabukain, nangis. Aduh abang, apalagi sampai ngomong. Nangis saja batal. Bukan karena keluar airnya, tapi karena berbunyi. Kalau orang nangis bunyi enggak? Masa bukan bunyi? Oh enggak Bu, enggak. Kalau menetes apalagi, ingat nangisnya bukan main-main. Tapi kalau nangis karena dosa, bagus. Iya. Nangis itu maksudnya di sini itu mengeluarkan suara yang banyak. Iya. Kalau nangis untuk Allah tidak masalah. Karena di sini nanti dijelaskan, berzikir saja pun, berzikir mengucapkan kalimat Al-Quran atau zikir yang lain, tapi tidak disandarkan kepada Nabi dan Allah, itu haram. Batal dalam sholatnya. Astaghfirullahaladzim misalkan. Kan itu bacaan istighfar Pak Ustaz. Tapi istighfar untuk apa kamu? Misalkan astaghfirullahaladzim. Nengok orang astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Itu batal lah. Meskipun bahasa Arab. Karena itu kan Masya Allah tabarakallah, kenapa gitu kan. Nengok orang tiba-tiba jatuh. Masya Allah tabarakallah. Cuman mantulah gitu. Misalkan lagi tidak pakai gitu. Wa aninin, kemudian rintihan, merintih Bu. Gimana kalau merintih? Ibu lah yang tahu. Tak perlu saya contohkan. Iya. Ingat Bu, ini Imam Syafi'i Bu. Kalau Imam Hanafi, perhatikan kalau bisa dicatat. Itu dia. Jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Apalagi seperti yang saya bilang, nanti saya cek nanti kalau memang kagetnya itu betul-betul kaget dan lupa tidak masalah. Tapi kalau kaget dimain-mainin kayak orang latah, dan apa yang kayak saya bilang jatuh tikus besar kan tuik gitu misalnya. Itu kan sudah saya jelaskan kan. Jadi rintihan seperti apa rintihan? Iya. Nah, itu batal. Kalau Imam Hanafi, Bu catat, Imam Hanafi dalam sholat tertawa, bukan sholatnya saja batal, wudhunya pun batal. Ambil wudhu lagi. Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak, batal sholatnya saja. Bukan tertawa, sama semacamnya. Nangis itu dengan nangis keras, maka itu kalau Imam Hanafi batal sholat, batal wudhu. Tapi Imam Syafi'i tidak, batal sholatnya saja. Bu Lydia ada bawa spidol kan? Boleh Bu Lydia, saya tulis. Hujan lokal, Masya Allah. Bukannya hujan tenang, Bu hari tenang sekarang. Kita tulis. Baik, satu huruf yang dipahami tapi batal. Dalam bahasa Arab ada istilah, saya tulis ya. Ki ini asal katanya wikoya. Kemudian jadi mengucapkan ki itu batal meskipun satu huruf karena dipahami. Kenapa ki diambil ini ki lamar diambil dari kata wikoya. Wikoya artinya apa? Tadi saya sebutkan perlindungan. Maka kalau ki saja lindungilah artinya. Ini bahasa Arab. Diambil kata wiaya, tulis dulu. Kemudian ada diambil dari kata wilayah. Yang terakhir diambil dari kata wati. Jadi huruf-huruf ini kalau kita ucapkan ki, wi batal. Karena ini adalah harfin mubhimin,
huruf satu tapi dipahami. Kenapa dipahami Pak Ustadz? Karena memang diambil dari kata wikoya. Wikoya ini masdar Bu. Masdar itu benda. Benda itu noun bahasa Inggrisnya. Isim masdar. Diambil dari kata wikoya artinya perlindungan. Berarti kalau saja lindungilah. Batal dalam sholat. Kemudian ada aih. Diambil kata wi'ayah. Artinya kesadaran. Sadarlah. Wilayah. Wilayah ini kan daerah berdiam diri. Kalau dibilang wih saja bahasa Arab itu tinggallah di daerah itu. Lalu tih diambil kata wat. Wat ini artinya menginjak. Tih injaklah. Nah sekarang ibu sudah tahu. Maka kalau ibu tahu, ketika ibu mengucapkan ini batal. Berbeda orang yang tidak tahu, yang jauh dari ulama. Nanti disampaikan juga dalam kitabnya. Baik. Allah. Ditulis dulu Bu, jadi biar dapat catatannya. Hujan lokal ya. Masya Allah. Saya pakai masker dari rumah. Iya. Itulah kehebatan Batam kayak gitu. Beda dengan di kampung kan. 2 kilo marhaban bihuduriki. Rupanya datang Bu Haji. Insyaallah. Insyaallah saya tanggal 23 berangkat. Ya. Makanya minggu keempat sudah ada ngaji lagi. Kemudian sambung Ramadan tak ngaji libur dulu. Berarti tinggal sekali saja. Minggu depan tinggal sekali. Baru sekali itu ibu libur, berbanyak zikir, berbanyak ibadah. Kalau ngaji kan di hari-hari setelah tarawih kan ada kultum, sudah banyak. Berbanyak baca Quran Bu, kesempatan itu. Baik, artinya yang ini artinya wikoyah. Wikoyah itu artinya kesadaran. Perlindungan, iya sorry. Perlindungan berarti kalau lindungilah. Nah, cepat. Makanya itulah pentingnya nyatet. Karena saya ini bukan macam ulama besar kayak zaman dahulu. Iya. Wikoyah artinya perlindungan. Kalau saja lindungilah. Kemudian wi'ayah Bu Siti, Bu Siti Aisyah. Iya, wi'ayah yang kedua. Padahal baru ditulis, susah nyari. Apalagi saya yang sudah ditulis bertahun-tahun ini. Apa Bu? Kesadaran. Sadarlah. Berarti sadarlah. Yang terakhir, yang paling bawah ini wilayah. Tinggallah. Berarti wilayah kan daerah wilayah. Nah, wati ini menginjak. Berarti tih saja injaklah. Berarti kalau dalam sholat mengucapkan batal. Au harfin mubhimin. Satu huruf yang dipahami. Au mamdudin. Atau satu huruf tapi panjang. Contoh. Panjang. Kenapa kok ini batal kalau diucapkan dalam sholat? Karena sama dengan 2 huruf. Karena panjangnya 2 huruf. Nasta'in. Itu kan 2 huruf matobi kan. Maka ibu bilang apalagi saya bilang tadi itu lagu. Parah itu. Udah 2 huruf tuh Pak Ustaz. Ingat yang batal 2 huruf meskipun tak dipahami batal. 1 huruf dipahami batal. 1 huruf tapi dipanjangin batal. Kenapa 1 huruf dipanjangin? Karena dia sama dengan 2 huruf. Biharfa ini. Kenapa? Karena sama dengan matobi panjangnya 2 harkat, 2 huruf kan? Nasta'in. Inna anzalna 2 detik. Kalau tak panjang kan inna anzalna. Paham Bu ya? Oke, kita lanjut.
Wa nafkhin minal famih awil amfih. Kemudian batal dalam sholat itu berhembus. Bukan karena asma. Mohon maaf saya sampaikan. Berbicara, berdehem, batuk kalau memang karena penyakit, nah silakan. Bukan silakan maksudnya harus disengaja, tidak. Batuk bukan karena dimain-mainin. Batuk memang lagi batuk, ibu demam, tak masalah. Ini yang dimaksudkan muta'ammidan, dengan secara sengaja. Dikira batal sholat itu kan mukul-mukul. Padahal kalau asim, apalagi dimain-mainin, asim gitu, asim. Nah, itu kan dimainin. Tapi kalau memang bunyinya seperti itu, ya nggak bisa. Itu kan memang memang setelannya begitu Pak Ustadz kalau dia lagi bersin. Ini harus dipahami Bu, muta'ammidan, dengan cara sengaja atau main-main. Dan memang karena darurat penyakit. Paham Bu ya? Jadi jangan dikira orang batal sholat itu kalau noleh. Enggak juga, ada orang yang bersin kalau dimainin batal. Pilek. Oh tidak masalah, kan lagi memang ini darurat, Pak Mudur kan? Tidak masalah, tidak masalah. Pakai. Yang penting kan begini, mohon maaf, ini kan masih pembicaraan. Yang batal dalam sholat itu gerakan besar. Gerakan besar itu dengan seperti, nanti ada sebenarnya, nanti saya baca. Gerakan besar itu seperti menggaruk menggunakan tangan bukan jari. Apalagi bergaya garuknya. Misalkan garuknya ini gatel. Cara garuknya, jatuh pula kan? Ya itu terlalu bergaya Pak Ustaz. Mau bergaruk tapi begini dulu. Ini kan gerak tangan semua ototnya. Itu namanya gerakan besar. Cukup begini aja Ibu. Nah, meskipun ini kan jari yang gerak, tak masalah. Ini Imam Syafi'i. Kalau nguap enggak? Nguap itu, tapi jangan terlalu lebar. Kalau bisa, nguap itu sama Rasulullah, ada hadisnya apa? Nguap itu bukan ditutup, ditahan aja. Ditahan. Memang tidak ada perintah sunnah untuk menutup ketika nguap. Cuma kalau nggak ditutup kan macam kuda nil, keluar semua. Saya khawatir nanti ada orang nguap. Soalnya ada pernah di TikTok kalau nggak salah, nguap lepas semua gini. Ya, tapi dalam sholat itu kalau bisa tak usah ditutup, ditahan aja. Ya kalau tak bisa ditahan ya tutup aja, tak masalah. Yang penting jangan sampai gerakannya berulang-ulang. Nah, karena gerakan besar ini menggerakkan otot sampai 3 kali itu batal. Nanti ada Bu setelah ini. Ini kan masih. Karena memang kalau kita berbicara masalah sholat itu memang tertarik. Kenapa? Karena kita tiap hari melakukan. Jadi kita mesti sholat harus berkualitas. Jangan sampai kita tak paham, Ibu sudah mengaji tapi tak paham. Makanya setelah saya bahas ini Ibu silahkan tanya sebanyak-banyak. Kita lanjut lagi. Hembusan tadi yang batal baik melalui mulut atau hidung. Itu kan bukan karena hembusannya, tapi sudah berupa huruf. Wa yu'dharu fi yasiril kalam in sabaqa lisanuhu aw nasiya aw jahila tahrima wa huwa qaribu ahdin bil islami aw nasa bi badiyatin ba'idatin. Sebentar. Dimaafkan bila bicara sedikit. Bicara sedikit jika terlanjur diucapkan atau lupa atau tidak tahu keharamannya. Seperti kaget. Memang betul-betul kaget. Kaget dan bicara sedikit tapi tidak banyak. Kalau kagetnya latah